Harun ibnu Abdullah, seorang ulama ahli hadis yang juga pedagang kain di kota Baghdad, bercerita, suatu hari saat malam beranjak larut, pintu rumahku diketuk. "Siapa?" tanyaku. "Ahmad," jawab orang di luar pelan. "Ahmad yang mana?" tanyaku semakin penasaran. "Ibnu Hambal," jawabnya pelan. "Subhanallah, itu guruku," kataku dalam hati. Maka kubuka pintu, kupersilahkan beliau masuk, dan kulihat beliau berjalan berjingkat, seolah tak ingin terdengar langkahnya. Saat kupersilahkan untuk duduk, beliau menjaga agar kursinya tidak berderit mengeluarkan suara. "Wahai guru, ada urusan yang penting apakah sehingga dirimu mendatangiku selarut ini?" "Maafkan aku ya Harun. Aku tahu biasanya engkau masih terjaga meneliti hadis selarut ini. Maka aku pun memberanikan diri mendatangimu. Ada hal yang mengusik hatiku sedari siang tadi." Aku terkejut. "Sejak siang? Apakah itu wahai guru?" Begini," suara Ibnu Hambal sangat pelan, nyaris berbisik. "Siang tadi aku lihat di samping majelismu, saat engkau sedang mengajar murid-muridmu. Aku saksikan murid-murid terkena terik matahari matahari saat mencatat hadis-hadis, sementara dirimu bernaung di bawah bayangan pepohonan. Lain kali janganlah seperti itu wahai Harun. Duduklah dalam keadaan yang sama sebagaimana murid-muridmu dulu." Aku tercekat. Aku tak mampu berkata. Maka beliau berbisik lagi, mohon pamit, melangkah berjingkat dan menutup pintu dengan hati-hati. Masya Allah, inilah guruku Ahmad ibnu Hambal. Begitu mulianya akhlak beliau dalam menyampaikan nasihat. Beliau bisa saja meluruskanku saat melintasi majelisku, tapi itu tidak dilakukannya demi menjaga wibawaku di hadapan murid-muridku. Beliau juga rela menunggu hingga larut malam agar tidak ada orang lain mengetahui kesalahanku. Bahkan beliau berbicara dengan suara yang sangat pelan dan berjingkat saat berjalan, agar tak ada anggota keluargaku yang terjaga. Lagi-lagi demi menjaga wibawaku sebagai imam dalam keteladanan bagi keluarga. Dari kisah ini di atas, kita bisa belajar bagaimana artinya Ahmad ibnu Hambal, seorang imam Ahmad, seorang imam mazhab yang menyampaikan nasihat kepada muridnya sendiri. Nasihat bukan menunjukkan diri yang paling benar. Nasihat bukan untuk menunjukkan eksistensi diri atau arogansi. Seringkali kita melupakan etika dalam menyampaikan nasihat. Nasihat hanya bisa diterima oleh hati yang benar-benar menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehatinya. Jika yang nasihat yang disampaikan hanya untuk mempermalukan diri orang lain, niscaya nasihat tidak hanya akan menjadi bibit kebencian dan permusuhan. Teringat perkataan Imam Syafi'i, "Nasihati aku saat sendiri, jangan di saat ramai dan banyak saksi. Sebab nasihat di tengah halayak terasa hinaan yang membuat hatiku pedih dan koyak. Maka maafkan jika hatiku berontak."